Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dalam Kristus Yesus. Ya Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang telah lahir di dunia ini dan yang telah menjadi juru selamat kami, dan yang telah memberikan sukacita bagi setiap umat-Mu yang terus menerus berseru hanya kepadamu. Pada malam hari ini Tuhan, di malam Natal dan juga syukuran tahun baru di Himasgo ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu kami memohon kiranya Tuhan mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu ini ya Bapa, sehingga firman-Mu kami boleh mengerti dan kami boleh menerimanya dengan damai sejahtera. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Semua yang percaya katakan amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya membaca firman Tuhan sesuai dengan tema yang telah disediakan oleh panitia, yang terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Tetapi saya baca dari ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah pantun yang saya buat sendiri dan mohon maaf kalau salah. Jalan-jalan ke Pulau Sambu, kita pergi sambil berburu. Selamat Natal dan Tahun Baru untukmu saudaraku Himasgo. Semoga sukacita Natal dan Tahun Baru selalu bersamamu. Salam, Yahomu, Himasgo. Apa tadi? Berata Mulia. Sekali lagi ya, karena Pak Pendeta harus ini dulu. Wajar baru pertama bergabung di Himasgo. Himasgo, Berata Mulia. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan saudara, saya bersyukur bisa berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu yang luar biasa. Yang saya lihat semua berseri-seri, nampak bahwa ini adalah anak-anak Tuhan semua. Amin. Dan terima kasih, saya lihat juga ada beberapa teman-teman pendeta yang hadir pada saat ini. Dan tentunya ini menjadi sebuah sukacita bagi kita semua untuk bisa bergabung di Himasgo pada malam hari ini. Sesudah dikasihi oleh Tuhan, tema dari renungan firman Tuhan pada malam hari ini yaitu janganlah khawatir, Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sementara subtema yaitu dengan semangat Natal, kiranya keluarga Himasgo tetap teguh dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur sampai saat ini kita telah menjalani, menampaki tahun yang baru 17 hari. Dan itulah sebabnya Bapak dan saudara, sebentar lagi kita akan mengakhiri Januari ini dan kita tidak merasakan perjalanan itu. Meskipun sebenarnya
Di awal tahun ini ada banyak godaan-godaan, ada banyak sebuah kekhawatiran yang terjadi, terutama tahun 2020 dan tahun 2021 ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 17, khususnya tanggal 15 kemarin, ada 3 bencana alam yang sedang melanda Indonesia, baik itu gempa dan juga banjir dan juga pesawat yang jatuh. Dari semua hal itu, Bapak dan Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa bersyukur kalau sampai saat ini masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa memuji dan memuliakan namanya. Dan itu adalah anugerah Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, lewat firman Tuhan yang telah kita baca pada malam hari ini, tentunya panitia memiliki pergumulan, Ibu Bapak dan Saudara, sehingga mereka mengangkat yang namanya tema ini, yaitu janganlah khawatir. Jangan khawatir. Artinya kalau saya kaitkan dengan masa lalu tahun 2020 dengan 2021 ini, itu relevan dengan kenyataan yang sudah terjadi. Bahwa jikalau hari ini Himasko bisa melaksanakan Natal dan sekaligus mensyukuri tahun 2021, dan itu juga adalah ada sesuatu hal yang hendaknya dilakukan di hadapan Tuhan. Tahun 2020, sekali lagi saya ulang bahwa tahun yang sangat rumit bagi kita. Ada yang berkata tahun penderitaan. Ada banyak ancaman di sana. Saya melihat khususnya di daerah Batam ini dan seluruh Indonesia, kita merasakan dampaknya. Yang bekerja di perusahaan mendapatkan dampak di PHK, dirumahkan. Bahkan sampai Ibu Bapak dan Saudara yang berusaha itu juga terancam oleh karena situasi yang melanda, yaitu COVID-19 dan lain sebagainya yang terjadi, dan timbullah yang namanya rasa kekhawatiran. Tapi puji Tuhan Ibu Bapak dan Saudara, di Desember 2020 bahwa dia mengingatkan kita bahwa meskipun ada yang namanya kekhawatiran, meskipun ada yang namanya duka cita, meskipun ada yang namanya penderitaan, tetapi Tuhan yang adalah Immanuel hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan sukacita. Amin. Apa itu sukacita, Ibu Bapak dan Saudara? Artinya ia datang untuk memberikan kekuatan dan pengharapan baru kepada umatnya. Agar apa? Agar mereka, agar kita semua berharap hanya kepada Tuhan. Dan sehingga rasa kekhawatiran itu tidak akan menjadi penjajahan dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau orang biasa-biasa saja yang melewati tahun 2020 ini, sudah pasti angkat tangan. Semua kita, level manapun kita juga merasakan. Dan saya yakin bahwa kita semua yang hadir pada saat ini, itu juga adalah pergumulan kita bersama. Sesudah dikasihi oleh Tuhan, dari semua itu timbullah yang namanya rasa kekhawatiran. Dan oleh karena situasi yang tidak bersahabat dengan kondisi ini, pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh Himasko? Apa yang dilakukan oleh orang Nias? Apa yang dilakukan oleh orang yang percaya? Sesudah dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah kegalauan ini, di tengah-tengah rasa yang tidak menentu ini, keputusasaan ini, dan itulah Yesus yang hadir, yang lahir di Bethlehem, mendatangkan kegembiraan bagi semua orang. Ada dua hal yang menjadi poin dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, yaitu yang kita lakukan adalah janganlah kalian khawatir. Yesus berkata janganlah kalian khawatir apapun juga, tentang apapun juga. Saudara,
Ternyata kekhawatiran sekalipun Yesus sudah tahu, dan ia mengatakan di dalam suratnya dalam Matius pasal 6. Dia sudah tahu bahwa orang-orang yang hidup di dunia ini akan mengalami yang namanya kegelisahan. Dan tentunya orang-orang yang mengalami kegelisahan, dia akan menghadapi dua hal. Yang pertama, kemunduran iman. Kemunduran iman oleh karena situasi yang dihadapi dan dia tidak bisa menampung dari beban yang ada, maka dia bisa meletakkan itu semua harapan itu. Dan yang kedua, orang yang hidup dalam kegelisahan, dalam kekhawatiran, apa yang terjadi Bapak dan Saudara? Dia bisa melakukan apa saja kejahatan karena roh Allah yang ada di dalamnya telah hilang. Dan itu yang dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya 34. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran Bapak dan Saudara menimbulkan kemunduran semangat. Seperti yang dikatakan dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetapi sebaliknya apa yang diungkapkan di dalam Amsal 17 Bapak dan Saudara, bahwa justru lawan daripada semangat yang patah, ia berkata di situ harus ada hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya percaya semua kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang sedang bergembira. Amin. Bukan orang-orang yang sedang galau. Izin Bapak Ibu, saya mau ajak kita semua, katakanlah di sebelah kiri kanan Bapak Ibu, bahwa Bapak dan Ibu bukan orang-orang yang sedang galau. Silakan. Jangan hanya giling-giling kepala. Susah kali sebenarnya. Bukan orang-orang yang sedang galau. Orang yang datang pada malam hari ini adalah orang-orang yang gembira. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus berkata jangan khawatir. Kenapa Yesus berani mengatakan hal itu Bapak dan Saudara? Karena dia adalah sumber sukacita itu. Kekhawatiran bisa menimbulkan kekeringan tulang karena tidak lagi menumbuhkan hormon yang aktif dalam tubuh. Jadi mohon maaf, jangan dipelesetin nanti bahasaku ini Bapak dan Saudara. Katanya orang yang kurus itu karena tidak banyak makan. Amin. Oh, jangan aminkan itu. Tapi katanya orang yang gemuk adalah orang yang diberkati. Amin. Oh, kalau mau diberkati, amin besar suaranya. Tapi kalau kurus itu janganlah. Tapi sebenarnya Ibu Bapak dan Saudara, bukan masalah kita kurus atau gemuk, tetapi kembali kepada hati. Bagaimana kita menikmati, menerima segala sesuatu yang terjadi, dan kita akan menjadikannya kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita akan menikmati damai sejahtera. Dan itu yang dikatakan Bapak dan Saudara, bahwa harus kita lawan yang namanya kekhawatiran. Karena orang yang bisa hidup di dalam kekhawatiran, kegelisahan, ia akan hidup dari hadapan Allah, jauh dari hadapan Allah, dan goyah dalam iman kepada Tuhan Yesus. Ada satu harapan lewat perayaan Natal dan syukuran tahun baru ini kepada Himasko, bahwa jangan pernah goyah iman Bapak Ibu kepada Yesus Kristus meskipun rintangan menghadapi. Amin. Meskipun rintangan menghadapi, marilah kita melawannya dengan penuh pengharapan di dalam Dia yang lahir itu. Makanya kita merayakan Natal sebenarnya Bapak Saudara, karena kita tahu bahwa ada harapan di dalamnya, ada pengharapan, ada sukacita di dalam. Jadi kalau kita merayakan Natal tetapi tidak memiliki pengharapan, sia-sia. Jadi orang yang merayakan Natal itu adalah apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tahu bahwa Allah yang Immanuel akan menyertainya sepanjang hidupnya. Sesudah dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, yang menjadi poin penting dalam firman Tuhan ini, yaitu apa yang kita lakukan sebagai umat Tuhan yang percaya adalah Yesus menyuruh. Siapa yang khawatir? Siapa yang gelisah? Dia menyuruh di sini, lakukanlah, berdoalah.
doa, meskipun sudah sering kita mendengarkan istilah doa ini, tetapi bagi Yesus, doa adalah merupakan satu kekuatan yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Makanya Bapak Ibu, jangan malas untuk berdoa. Kalau ada pergumulan itu, berlututlah di hadapan Tuhan, berlututlah di hadapan Yesus, dan katakanlah, hanyalah Engkau kekuatan. Karena orang-orang yang khawatir, Ibu Bapak dan Saudara, tidak pernah melihat yang namanya keindahan doa itu. Dia tidak pernah melihat bahwa bagaimana hubungannya dengan Tuhan sangat baik kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Tetapi orang-orang yang telah merasakan kehadiran Allah, kelahiran Yesus dalam hidupnya, Ibu Bapak dan Saudara, maka persekutuannya melalui doa itu sangat ketat. Sangat ketat. Jangan pernah abaikan yang namanya doa. Kalau Bapak Ibu belum pernah mengalami kuasanya doa, dan saya percaya kita semua di sini sudah pernah mengalami. Bagi yang belum, silakanlah berteluk-luk di hadapan Tuhan. Berdoalah di hadapan Tuhan. Tunduklah di hadapan Tuhan. Karena itu adalah pituah yang Tuhan Yesus lakukan, Bapak Ibu dan Saudara. Baik itu di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam keluarga kita. Siapa yang menjamin bahwa tidak ada masalah dalam hidupnya? Siapa yang menjamin bahwa tidak ada kendala dalam hidupnya? Semasa kita di dunia ini, Bapak dan Saudara, pasti kita akan mengalami hal yang sama. Tetapi Yesus berkata kepada kita pada malam hari ini, jangan khawatir apapun, tetapi berdoalah di dalam Tuhan. Kata Yesus, sampaikanlah segala keinginanmu, keinginan Bapak Ibu dan Saudara kepada Allah. Ketika Ia berkata, sampaikanlah keinginanmu kepada Tuhan, maka yang kita lakukan dan yang kita harapkan adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Hanya doa yang bisa menyelesaikan segala sesuatu. Nah, istilah bakal dari Bapak Ibu, lawang kedang nata falalawa baru famafunu, maka tengah selesai sebuah masalah, tetapi semakin mula galita. Alita fama alita i anu hanya ni ane. Niki labun lili bada. Saya juga masuk akal, karena kalau nanti besar cahayanya bisa terbakar. Tetapi kalau segala sesuatunya, Ibu Bapak dan Saudara, yang terjadi itu la akan ikuasoi kutoda ADF ngawala aja bangirang-ranga, tetapi tak fully kalau malangi, maka segala sesuatunya ibarat air mengalir. Kita akan mengalami kehargaan dalam Tuhan. Wahau tidak murid bangawal hadir saya. Dan sebagai anak-anak Tuhan harus andalkan doa. Karena doa adalah kekuatan bagi orang yang percaya. Doa adalah jembatan bagi orang-orang yang percaya. Dan doa adalah menyatakan mujizat bagi orang-orang yang percaya. Karena di dalam doa adalah kuasa Tuhan. Artinya Tuhan ingin agar semua anak-anaknya hanya berharap kepadanya, bukan kepada orang lain. Seperti yang sering kita lihat. Saya sangat kecewa, Bapak dan Saudara, secara pribadi ketika saya melihat anak-anak Tuhan. Dia identitasnya adalah Kristen, tetapi masih ada kepercayaan-kepercayaan lain, baik dalam pribadinya, maupun di rumahnya, maupun dalam pekerjaan. Harusnya kita malu, Bapak dan Saudara, kalau masih ada lagi kuasa lain, kuasa roh-roh yang lain yang dapat memimpin kita. Karena Allah kita tidak mau kalau ada Allah lain yang dapat menjadi harapan kita. Karena Dia adalah satu-satunya yang menjadi harapan. Sesudah dikasih oleh Tuhan, hanya berharap kepada Allah yang lahir itu, yaitu dalam Yesus Kristus. Dan yang berikutnya adalah yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Beritakanlah. Beritakanlah hal-hal yang kalian perlukan kepada Allah sambil mengucapkan terima kasih, maka Dia akan mendengar. Mengucap syukurlah, Bapak dan Saudara. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 tadi, ayat 4 tadi telah jelas dikatakan di sana, mengucap syukurlah senantiasa. Kenapa kita mengucap syukur? Karena kita melihat keajaiban Allah yang telah kita lewati. Oh, ternyata saya sebenarnya tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhan masih mempercayakan kepada saya, kepada keluarga saya, kepada organisasi saya, untuk bisa melakukan hal-hal yang kecil. Dan itu adalah semua
pertolongan Tuhan. Sesudah dikasih oleh Tuhan, apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan pada malam hari ini? Orang-orang yang telah bebas dari kekhawatiran, orang-orang yang telah bebas dari kegelisahan, orang-orang yang telah bebas dari segala bentuk pikiran buruk. Dan ketika ia melakukan bahwa hanya kepada Yesus dia berdoa, hanya kepada Yesus dia berharap, dan dia mau memberitakan apa yang sebenarnya isi hatinya kepada Tuhan, dan dia hanya berpasrah kepada Tuhan, Bapak dan Saudara. Akibat daripada itu dan janji firman Tuhan adalah, sekalipun keadaan yang paling sulit, namun masih ada secercah harapan di dalam Yesus. Yesus adalah nakoda kita untuk menjalani hidup ini. Saya percaya moto dari Himasgo ini adalah merupakan satu juang yang tidak pernah surut. Artinya mereka nono. Dan memang kita harus akui berita nono. Tetapi ini bagi Bapak dan Saudara, bahwa kita juga jangan nanti berkata bahwa saya berita oroniha, maka tidak ada lagi yang lain. Yang lain yang lebih tinggi daripada itu adalah hanya kepada Yesus. Yang dia janjikan di dalam ini adalah bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan adalah memperoleh kedamaian. Memperoleh kedamaian. Ia memperoleh kedamaian karena dia hanya berharap kepada Tuhan atas dirinya sendiri. Dia memperoleh kedamaian kepada sesamanya, dan itu adalah Natal. Yesus mendamaikan dirinya kepada manusia, dan manusia mendamaikan dirinya kepada manusia. Orang-orang yang telah menerima Natal itu, Bapak dan Saudara, ia bisa menikmati damai sejahtera. Dan itu yang menjadi pengendalian pikirannya dalam kehidupannya. Sesudah dikasih oleh Tuhan, iwal keda amai dola dalam bentuk pantun ononiha dai. Hana na abaka na musaua, bahana na abaka na muzusua. Sosua-sua ia sinaria, basosua-sua ia sinarewi. Hadia ia jilemui famitau, hadia ia jilemui famu, ya ia bamati sile faroi, bafanitena bakelo balangi, irogi gete-gete bahara. Nasoga mati, kekhawatiran, famangiba dedu akan hilang. Amin. Nasoga mati, maka ta'alami ni fotifa wahal kita akan damai. Saya percaya di Himasgo semua baik-baik saja. Tidak ada yang bermusuhan, tidak ada yang sedang tidak bersapaan. Amin. Idanya ta sulu-sulu wae. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi lefai kita kena berdasar. Lebih bagus bubar manuita. Naiki kinunu ka fuka bodoh bapak. Yang lebih lagi bah masuk ke dalam. Ya, amin ya. Mari kita angkat tangan semua yang telah diberkati oleh Tuhan, bahwa saya sudah damai dengan diri saya, dengan orang-orang yang saya kasih. Puji Tuhan. Saudara, saya mau mengakhiri renungan ini dengan singkatan Himasgo. Singkatan begini. Ini versi saya, kalau ada versi Bapak Ibu juga boleh. Himasgo. Ha. Hizaiya nununiha. I. Ila suhuyawa. Ikuti ya. Sekali lagi. Ha. Hizaiya nununiha. Enggak, maksudku Himasgo dan itu tidak Bapak Ibu ya. Ma. Oke. Lagi ya. Ha. Hizaiya nununiha. Ila zuriyawa. Moboro ia ono jatua. Amai dola jisa gete yawa. Soadu soanaa. Gira jatua. Oi fandra baba sabua. Nono duha sila. Tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Biarlah damai Natal menyertai kita pada malam hari. Dan kekhawatiran di tahun 2020. Dan kita berharap di 2021 Tuhan akan menyertai kita. Seperti tema bahwa Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah mendengarkan firman. Ada banyak hal kekhawatiran kami, yang telah kami lewati.
maupun dalam langkah menapaki kehidupan kami ke depannya. Tetapi Engkau berfirman bahwa Engkau telah lahir di dunia ini untuk mendatangkan sukacita bagi kami. Dan biarlah kami semua Tuhan, janganlah kendor semangat kami, janganlah kendor roh kami. Biarlah roh kami menyala-nyala hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan patahkan segala kuasa-kuasa kekhawatiran itu. Oleh karena kami telah hidup di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan menolong kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kekuatan. Kami bersyukur Tuhan memberi kami kesehatan. Hingga hari ini kami bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Allah kami. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau yang mengizinkan kami ada hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Berkati pendengaran dan hati kami, serta pikiran kami. Biarlah Roh Kudus bekerja. Kami undang kiranya Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami serahkan pemberitaan firman-Mu malam hari ini. Amin. Shalom bagi kita semua dimanapun berada, yang senantiasa mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Tentunya saya bersukacita dikasih kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sekalipun secara online. Dan saya percaya bahwa kita semua sehat-sehat saja. Dan saya sapa kita dengan penuh sukacita. Salam Natal. Shalom. Selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tentunya bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tentunya sangat bahagia, sangat senang sekali karena saat ini bisa kita merayakan Natal. Dan sekalipun ada wabah yang disebut COVID-19, namun kita memiliki sukacita yang tidak pernah berlalu dan tidak pernah hilang dalam kehidupan kita. Terima kasih buat semuanya yang hadir pada malam hari ini. Saya senang sekali bisa berdiri di tengah-tengah kita. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan diri bahwa saya Lase Channel yang terus senantiasa menyiapkan diri, menyiapkan materi-materi, menyiapkan hati, menyiapkan waktu, dan menyiapkan segalanya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang terus menunggu dan terus mendengarkan firman Tuhan melalui kami. Terima kasih. Dan pada malam hari ini kita akan bacakan firman Tuhan yang akan kita bacakan malam hari ini. Dan firman Tuhan ini sudah sangat sering kita mendengar. Setiap Natal pasti akan dibicarakan. Setiap Natal pasti akan diceritakan. Tetapi bagaimana dengan kita? Tetap kembali dengan kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan itu kita mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan kita atau tidak. Oleh sebab itu saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang pertama ayat yang ke-23. Saya akan bacakan kepada kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya melihat bahwa teks ini begitu menarik sekali, begitu membuat kita penasaran tentang arti daripada teks ini. Namun malam hari ini saya mau sampaikan kepada kita di bagian paling terakhir ayat ini,
Immanuel yang beserta atau Allah menyertai kita. Ya, saya juga melihat di medsos begitu banyak tema-tema Natal, ayat-ayat ini dipakai untuk perayaan Natal. Dan kita bersyukur bahwa firman Tuhan itu iya dan amin dalam hidup kita. Nah, malam hari ini bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya akan menarik sebuah atau memberikan sebuah tema, yaitu Allah peduli. Sekali lagi, saya memberikan tema, yaitu Allah peduli. Alasan saya kenapa harus memilih tema ini adalah karena saya percaya Allah itu peduli di dalam kehidupan ciptaannya. Ya, kalau kita kembali ke belakang bahwa di dalam penciptaan yang mula-mula Allah menciptakan segala sesuatunya dan Dia berkata semuanya baik, semua baik, semua baik. Namun ketika ciptaan Tuhan itu jatuh ke dalam dosa, ketika ciptaan Tuhan itu masuk atau jatuh di dalam dosa yang begitu besar, yang melanggar peraturan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah diam untuk peduli dengan ciptaannya. Sekalipun Dia tahu bahwa ciptaannya itu sudah melakukan dosa, tetapi Allah sangat-sangat peduli dengan orang yang sudah diciptakannya. Jadi bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah peduli dengan kita. Sekalipun kita jatuh ke dalam dosa, sekalipun kita melakukan kejahatan, dengan satu syarat: kembali kepada Tuhan. Ketika engkau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan menolongmu. Tuhan tetap peduli kepada kita. Tuhan menantikan kapan kita kembali kepada Tuhan. Sebenarnya dan selayaknya kita tidak pantas untuk menerima segala kebaikan Tuhan. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, Dia utus segala nabi, bahkan banyak nabi-nabi yang diutus Tuhan. Kenapa? Karena manusia itu begitu keras. Karena ciptaan Tuhan itu yang disebut manusia sangat-sangat keras dan tidak pernah mau ikut yang diperintahkan Tuhan. Dia selalu melakukan seperti yang diinginkan dia. Dan itulah kehidupan manusia. Hingga ya, di dalam nubuatan Tuhan menubuatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan menerima, yaitu Immanuel. Allah menjanjikan kepada umat Israel bahwa Dia akan mengutus Immanuel. Kalau kita lihat di dalam Yesaya, di dalam nubuatan di dalam Yesaya, di situ jelas bahwa Immanuel. Mari kita lihat di dalam Yesaya, ya, pasalnya yang ke-7. Pasal yang ke-7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi Allah begitu mengasihi manusia, Allah begitu peduli dengan manusia, sehingga Dia tetap mengutus orang-orang yang ingin membawa umatnya ke dalam jalannya Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya bagi kita, kenapa sampai Tuhan mengutus anak yang tunggal? Ya, karena begitu kasarnya kehidupan manusia, karena begitu kacaunya kehidupan manusia, bahkan sampai nabi pun mereka tolak. Sehingga Tuhan mengutus anaknya yang tunggal.
Jadi bagi kita, Natal bukanlah hal yang baik kalau kita renungkan. Kenapa? Karena kalau tidak pernah ada Natal ini, kalau anak tunggal Allah itu tidak pernah hadir di dunia ini, maka saya dan saudara tidak pernah diselamatkan. Jadi, oleh karena kepedulian Allah, kita bisa diselamatkan. Dan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, kita tidak pernah dengar bahwa ada Allah lain seperti Allah kita. Sepanjang sejarah di dalam dunia keagamaan, ya, hanya Tuhan kita yang mampu merelakan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Jadi mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Ya. Dikatakan di sini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Begitu luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup kita, ya, sehingga dia nubuatkan, dia sampaikan kepada nabi-nabi bahwa dia akan mengutus anaknya yang tunggal itu. Dan di sini ada beberapa bagian yang sudah saya siapkan. Melalui tema ini, Allah peduli. Ya. Allah peduli. Kenapa Allah peduli? Karena Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dan manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Kenapa? Manusia bisa berkuasa. Manusia bisa berkuasa di atas segala ciptaan yang lain. Oleh sebab itu, ya, hari ini kita mau dengarkan, hari ini kita mau renungkan, ya, bagaimana Allah itu bisa peduli dengan kita. Ya. Di sini adalah yang pertama adalah ada peran Allah sendiri untuk peduli dengan kita. Kalau Tuhan tidak pernah berperan untuk menyelamatkan kita, untuk peduli dengan kita, maka Tuhan tidak pernah mengutus anaknya yang tunggal. Dan sekalipun dunia menolak dia, Tuhan tetap menggenapi janjinya. Dan apa yang sudah diperbuatnya, apa yang sudah dijanjikannya sebelumnya, Tuhan tepati hal itu. Dan itulah yang menjadi perenungan kita. Karena peran Allah yang sesungguhnya, maka kita dapat diselamatkan. Karena dia memiliki peran yang sangat-sangat luar biasa. Dan Tuhan yang lain tidak pernah ada yang mengatakan seperti ini. Dan firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan peduli dengan kita. Yang kedua adalah ada penyataan diri Allah kepada manusia. Yesus Kristus diutus ke dunia. Dia memiliki, yaitu dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Kenapa dia diutus Allah? Dan kenapa Allah mengutus dirinya sendiri? Karena dia cinta, dia peduli dengan kita. Dia menyatakan dirinya bahwa inilah aku yang menyelamatkan engkau. Inilah aku yang menyelamatkan engkau. Jadi kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus pada hari ini, ya, kita sudah memiliki Tuhan yang dahsyat. Kita sudah memiliki Allah yang hebat.
Jadi ketika ketika Allah menyatakan dirinya secara nyata di dalam hidup kita, berarti kita sudah diselamatkan. Modal kita adalah kita harus percaya kepada Yesus Kristus, karena Dia satu-satunya juru selamat bagi manusia. Yang ketiga adalah kelahiran Yesus membuat atau menggenapi janji Allah dalam hidup kita. Kalau tidak pernah digenapi janji ini, maka kita tidak pernah diselamatkan. Dan yang menjadi dahsyatnya adalah Allah menggenapi apa yang dijanjikannya kepada kita. Jadi bagaimana dengan kita? Ya. Allah, Yesus berkata, aku mengasihi engkau. Bahkan dalam Yohanes dia mengatakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal. Manusia pada zaman-zaman ini, beban manusia pada zaman-zaman ini, bahkan di dalam wabah COVID-19 ini, tentunya ya, manusia begitu gentar, begitu takut. Ya, kita harus melakukan protokol kesehatan. Natal begitu banyak dilakukan secara online. Ya, itu karena wabah ini. Tapi ingat bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan peduli dengan kita, sehingga kita tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Ya. Kalau kita takut dengan dunia ini, ya, kalau kita gentar dengan dunia ini, dengan keadaan saat ini, ya, mari dekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Apa yang menjadi bagian kita? Ketika Allah sudah peduli dengan kita, kita juga harus peduli dengan sesama kita. Kita juga harus peduli dengan saudara-saudara kita. Ya. Orang yang sudah ada di dalam Yesus Kristus, mereka peduli dengan saudaranya. Mereka peduli dengan keluarganya. Tapi apa yang terjadi? Manusia begitu kejam, begitu sadis, ya. Bahkan saudaranya sendiri, dia tidak mau peduli. Padahal setiap hari, setiap minggu, setiap Natal mendengarkan firman Tuhan. What? Kenapa? Apa yang menyebabkan? Karena mereka hanya ibadat sebagai rutinitas. Mereka hanya mendengarkan firman Tuhan, dan seakan-akan dia berkata, saya, firman Tuhan itu tidak untuk saya, untuk dia, untuk dia. Dengarkan baik-baik. Firman Tuhan itu pedang bermata dua untuk orang dan untuk kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu kepada kita, kita harus mengerti bahwa firman Tuhan itu buat kita, bukan buat orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah berperan dalam hidup kita. Allah menyatakan dirinya dalam hidup kita. Bahkan Allah menggenapi janjinya melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, gunakan momen Natal yang indah ini untuk mengoreksi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah kita hidup di dalam kasih Allah itu? Apakah kita hidup seperti yang dilakukan Allah? Dia peduli dengan kita sekalipun kita tidak pernah setia kepada Allah. Itu.
Hanya itu. Dan hanya itu dalam hidup kita. Ya. Apakah kita peduli dengan orang-orang di sekeliling kita? Atau kalau kita lihat atau kita melihat saudara kita yang agak-agak hidupnya ya, kita bisa bilang bahwa hanya secukupnya. Kita memiliki kelebihan misalnya. Kita melihat saudara kita yang kurang mampu. Apakah kita hanya melihat saja? Apakah kita hanya mau mencoba menghayal saja? Atau kita mencoba untuk melakukan sesuatu gerakan? Atau kita menekan mereka, bahkan tidak peduli dengan mereka, bahkan kita mengabaikan mereka? Tapi hari ini saya mau sampaikan, melalui pemberitaan firman Tuhan ini saya sampaikan, Allah peduli dengan hidupmu, Allah peduli dengan hidupku. Berarti saya juga harus peduli dengan orang lain. Saya harus peduli juga dengan keluarga. Saya harus peduli dengan saudara saya. Ketika engkau besar, engkau harus mengangkat yang kecil. Ketika engkau besar lagi, engkau harus mengangkat yang kecil. Itulah prinsip hidup yang baik. Itulah kehendak Tuhan yang diinginkan dalam hidup kita. Kalau Allah tidak pernah peduli dengan kita, kita mau jadi apa? Ya, maka sia-sialah apa yang kita kerjakan. Tetapi Allah sudah duluan mengasihi kita. Allah sudah duluan melakukan yang baik untuk kita. Tapi kenapa kita tidak melakukan apa yang dilakukan Tuhan? Misalnya mengasihi saudara kita. Ya. Dan inilah momen Natal buat kita. Kita harus koreksi diri kita. Oh Tuhan, ternyata setahun ini saya jauh beda seperti yang Tuhan lakukan. Saya jauh beda seperti yang Tuhan inginkan. Saya jauh beda seperti yang firman-Mu katakan. Ya, Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu sayang dengan kita. Jadi kita juga harus sayang dengan orang-orang di sekeliling kita. Jangan pikir karena engkau sudah punya harta yang banyak, engkau lagi tidak peduli dengan orang-orang kecil. Ingat bahwa hujan tidak selalu hujan dan kemarau tidak selalu kemarau. Hidup ini hanya sementara. Selagi ada kesempatan bagimu, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Yesus berkata bahwa ketika engkau mengasihi saudaramu, berarti sama juga engkau mengasihi saya. Itu Yesus katakan. Jadi kita sebagai umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan tiap hari Minggu, tiap ibadah tengah minggu, dan terlebih di ibadah Natal ini, kita harus koreksi diri kita. Dan kita harus belajar di tahun yang baru nanti, kita memiliki sesuatu gambaran yang baru. Kita memiliki sesuatu hal yang baru. Kita memiliki pola pikir yang baru. Bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini, berarti kita harus membuang hal-hal yang tidak baik selama ini. Selama tahun 2020. Ketika kita sampai tahun 2021, kita sudah memiliki pemahaman yang baru. Ya. Kalau tidak ada pemahaman yang baru dalam diri kita, samalah kita dengan batu ketika dimasak. Ya. Samalah hidup kita dengan batu. Segini batu kalau dimasak, segitu juga kalau mau 1 hari, mau setengah hari, mau 1 jam, pasti ketika dikeluarkan dari api, bentuknya seperti ini juga. Jadi bagi kita semua, tahun 2020 ini jadikan pelajaran dan koreksi apa yang sudah kita lakukan selama 2020. Kita hidup di dalam kasih Allah atau tidak? Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu sayang dengan kita. Sekalipun saya tidak pantas untuk menerima kasih karunia Allah, tapi Allah mengatakan, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Ya. Roma mengatakan, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa,
dan telah hilang kemuliaan Allah. Tapi anak Allah itu menyatakan dirinya untuk kita karena dia sayang dengan kita. By the way, gimana dengan hidup kita? Yuk berlomba melakukan kehendak Tuhan. Yuk berlomba melakukan yang baik. Dan apa yang difirmankan Tuhan ini, itu hal yang indah dalam hidup kita, yang menjadi kesimpulan bagi kita bahwa Allah sudah menyatakan dirinya dengan indah. Allah sudah menyatakan dirinya dengan kita. Allah sudah berperan baik dalam hidup kita. Bahkan Allah sudah menggenapi apa yang sudah dijanjikannya kepada kita. Dan kita orang-orang yang sudah percaya, mari kita teguhkan hati, koreksi diri, perbaharui yang lama menjadikan yang baru. Sehingga di tahun yang akan datang, kita di tahun 2021 nanti, kita memiliki dimensi, kita memiliki pola hidup, kita memiliki pola pikir yang baik, kita memiliki momen-momen yang lebih indah lagi bersama dengan Tuhan. Cintai Tuhan, cintai saudaramu, maka engkau akan hidup tenang bahagia. Buang rasa iri, buang rasa sakit hati. Hanya itu yang menjadi renungan kita pada malam hari ini. Dan saya sapa kita dengan kasih Kristus. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Layunya. Tapi kalau orang yang sudah di dalam Tuhan, tidak ada istilahnya layu. Tetap ada sukacita, tetap ada damai, amin. Tetap ada kebahagiaan, amin. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti yang ada di tema kita di atas. Dan terima kasih buat hamba yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Sebenarnya saya tidak layak untuk di sini. Rasul Paulus juga mengatakan, saya tidak layak di sini dan saya tidak layak melayani Tuhan karena saya orang yang masih penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, bahkan banyak yang menjadi kekurangan-kekurangan dalam hidup saya. Tapi oleh karena izinnya Tuhan, oleh karena kasihnya Tuhan, maka saya bisa hadir pada hari ini. Kalau saya dalam segi kemanusiaan, kita masih sama manusia, masih sama-sama mempunyai daging, masih sama-sama mempunyai mata. Hanya aja berbeda-beda matanya, ada yang sipit, ada yang besar, dan lain sebagainya. Dan pada sore malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita belajar mengenai Injil firman Tuhan dan apa itu kuasa Injil dalam hidup kita. Saya berikan tema untuk kita pada malam hari ini, The Power of the Gospel. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-1, ini tentang kebangkitan Kristus. Saya akan bacakan kepada kita. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul.
dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan dirinya juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Katakan amin. Terima kasih yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan yang sudah membacakannya. Itulah yang diberkati dan dilawat terus oleh Tuhan. Pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jumlah kita tidak mengurangi sukacita. Bahkan situasi apapun tidak mengurangi sukacita di dalam hidup kita. Saya sendiri mengalami bahwa sesungguhnya di akhir-akhir bulan ini sepertinya sukacita kita mulai menghilang, ya kan? Karena kantong sudah mulai kering. Gitu. Biasanya orang-orang berkata seperti itu, akhir bulan itu sudah akhir atau bulan tua. Tapi bagi anak Tuhan, semuanya kita samaratakan. Ketika kita berada di dalam Tuhan, maka sukacita kita tidak pernah hilang di dalam hidup kita, apapun situasi. Bahkan mau sakit apapun, kita percaya bahwa Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kuasa atau kekuatan Injil di dalam hidup kita sangat penting bagi kita. Kenapa? Masih banyak, atau sebelum-sebelumnya pada zaman Yesus, sebelum Yesus pun, banyak orang yang tidak setuju bahwa Injil itu adalah baik untuk manusia semua. Karena banyak menentang hal-hal ini. Bahkan pada sampai zaman pun Yesus Kristus termasuk bangsa pilihan yang menolak Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus juga mengatakan tadi, saya sendiri sudah menganiaya jemaat Allah. Namun di dalam pelayanan Rasul Paulus, ketika dia ditangkap oleh Tuhan, dia menyatakan bahwa saya tahu dan saya sadar apa yang saya lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kekuatan Injil dalam hidup kita, kekuatan Injil itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Mau siapapun yang membatasi, ketika Allah yang bekerja tidak pernah akan bisa dikalahkan. Dan sampai detik ini masih banyak yang masih belum percaya kepada Injil. Masih banyak, bukan hanya masih banyak, sangat banyak yang masih belum percaya kepada Injil. Dan Injil itu adalah Injil yang berkuasa dan tidak ada duanya dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa saya didorong untuk menyiapkan materi seperti ini? Karena ketika Injil itu ada di dalam gereja, ketika Injil itu disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, dan Injil itu bukan hanya hamba Tuhan yang melakukan, tapi semua orang yang percaya. Amin. Ada lagu mengatakan, inilah tugas kami. Ada yang tahu lagunya? Inilah tugas kami. Ketika kita mengambil tugas itu, sering disampaikan oleh hambanya Pak Alex, dikatakan amanat agung, amanat agung, amanat agung. Tetapi kalau kita tidak hidup di dalam Injil itu, dan Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya yakin kita, ketika kita sudah berada di dalam Tuhan, kita mampu memahami Injil itu. Dan jangan tanya, di mana lagi Injil itu ya? Jangan tanya seperti itu. Firman Tuhan diajarkan satu persatu kepada kita. Dan firman Tuhan itu tidak pernah berdiri satu ayat saja, tidak. Firman Tuhan itu satu perkumpulan. Dan tidak ada yang dapat memisahkan hal itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus mengerti dulu apa artinya Injil yang sesungguhnya.
Slide kedua berikutnya. Pengertian Injil, mari kita belajar bersama-sama bahwa di dalam bahasa Yunani, Evangelium, dalam bahasa Inggris adalah Gospel, bahasa Indonesia adalah Injil, dan artinya adalah kabar baik. Betapa luar biasanya orang yang mendengarkan Injil itu. Bahkan firman Tuhan sendiri mengatakan di dalam Matius, ketika satu orang menjadi percaya kepada Kristus, maka beribu-ribu malaikat akan bersorak-sorai. Dan Injil ini harus tersampaikan. Dan itu bukan hanya tugas saya, bukan hanya tugas Bapak Gembala, bukan hanya tugas para hamba Tuhan, tapi itu adalah tugas kita semua. Ketika Anda mengatakan Yesus adalah juru selamat pribadi dalam hidup saya, maka memberitakan Injil adalah tanggung jawab kita. Jangan berhenti sampai di situ. Jadi Injil adalah kekuatan Allah. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16, Rasul Paulus menceritakan bagaimana bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi jangan pernah ragu ketika kita sudah di dalam Tuhan. Jangan takut untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan takut untuk memberitakan Injil itu. Karena ketika Injil itu yang berkuasa, tidak ada satu apapun yang dapat membatasi kuasanya. Amin. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kita sudah menjadi Injil atau belum? Kita sudah paham Injil itu atau belum? Begitu. Jadi kekristenan kita tidak sia-sia. Begitu. Banyak orang yang datang ke gereja setiap minggu datang ke gereja. Tapi ketika ada godaan, ketika ada sesuatu hal yang dapat menggoyahkan imannya, dia katakan, oh itu yes, oh itu yes, oh itu yes. Gitu. Kenapa? Karena dia tidak punya dasar yang tepat di dalam Injil itu. Makanya saya mengambil bagian hal ini. Makanya saya didorong untuk mempersiapkan bagian ini, supaya kita tidak takut ketika kita berhadapan dengan tantangan ke depannya. Berikutnya, sebelumnya, yuk, oke, lanjut. Dan di sini, di dalam bagian ini, Injil adalah penggenapan janji-janji Allah yang Ia telah berikan sejak awal sejarah umat manusia. Dan Paulus juga berkata bahwa Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak pernah ada terhentinya hamba Tuhan terus mendorong kita untuk tetap belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah kok. Tidak pernah berubah. Bagaimana kita melakukannya? Bagaimana respon kita tentang firman Tuhan? Jangan pernah berhenti di situ, tapi terus maju, terus baca, terus renungkan dalam kehidupan kita. Orang yang terus belajar tentang Injil, dia akan terus mendapatkan hal-hal baru di dalam hidupnya. Begitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan sampai kita terlena dengan keadaan. Jangan tersampai seperti itu. Karena kekristenan semakin hari semakin kuat ketika ada orang-orang yang teguh di dalamnya. Tidak akan mudah untuk digoyahkan, tidak akan mudah untuk jatuh. Karena ketika dia lihat bahwa Tuhan yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga nomor 2 ini berjalan dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan mengalami sebuah perubahan. Kita akan mengalami damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada damai di rumah, kemanapun pasti susah senyum wajah ini. Kecuali wajah-wajah saya, karena saya itu paling susah senyum. Ya kan? Banyak orang bilang asram kali, gitu. Tapi dia tidak tahu di dalam begitu lembutnya. Haleluya. Ya, kita lanjut. Di dalam ayat ini ada 3 bagian yang saya
ambil untuk kita, untuk orang-orang percaya. Yang pertama adalah dalam Injil jemaat teguh berdiri. Orang yang percaya kepada Yesus, kalau dia tidak ada di dalam Injil, maka keteguhan itu mudah goyah. Sama dengan orang yang baru percaya. Apa yang dimaksud itu? Apa yang dimaksud itu ya? Makanya jangan jadi Kristen yang hanya abal-abal. Gitu. Banyak orang Kristen, KTP-nya Kristen, yes, tapi sama sekali tidak pernah paham tentang firman Tuhan. Bahkan sama sekali pun tidak tahu berdoa. Begitu kan? Karena saya mengalami sendiri gitu. Ya, ditanya di sekolah, kamu agama apa? Kristen. Bisa berdoa? Langsung mundur itu berapa langkah dari depan. Ya kan? Itulah. Tapi saya tidak percaya kita yang ada pada malam hari ini, kita bisa berdoa, kita terus belajar firman Tuhan, kita terus bernyanyi, kita terus bersyukur di dalam kehidupan kita. Kita tidak bersungut-sungut lagi karena kita sudah teguh di dalam Tuhan. Amin. Jangan pernah anggap dirimu sebagai, oh saya masih muda kok, nggak perlulah, nantilah, masih panjang kok waktunya. Kita belum tahu kapan waktunya Tuhan mengambil, atau hanya sampai situ aja dulu kesempatan buat kamu di dunia ini. Kita tidak tahu. Begitu. Karena waktu Tuhan sama seperti pencuri. Ya Pak ya. Kita tidak tahu dia mandi di kamar mandi juga. Ya, dia ambil motor lagi. Nah, ini sayang sekali. Dan hal-hal ini jemaat orang percaya teguh berdiri di dalam Injil. Betapa dahsyatnya firman Tuhan ini di ayat 1 itu, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Di dalam Injil itu kamu teguh berdiri. Jadi tidak ada lagi yang menjadi pertanyaan bagi kita. Sudah mengerti. Yang kedua, Injil menyelamatkan apabila orang percaya berpegang teguh pada Injil. Ini yang kedua. Apabila kita percaya berpegang teguh pada Injil, kita akan diselamatkan. Tapi kalau kita tidak mengaku tidak percaya dengan hal itu, kita tidak dapat diselamatkan. Ya kan? Kalau kita tidak percaya kepada Kristus, bagaimana kita bisa diselamatkan? Begitu. Kalau kita juga pengen mau berubah, pengen diubah oleh Tuhan, sedangkan Yesus Kristus saja kita tidak mengakuinya, bagaimana? Begitu. Dan saya percaya bahwa kita percaya bahwa Injil itu dapat menyelamatkan kita, karena Injil itu adalah kekuatan Allah sendiri dalam hidup kita. Yang berikutnya, ini bagian C, dan ini yang paling berat dalam kehidupan kita, saya rasa begini. Memberitakan Injil adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya. Katakan amin. Sedikit yang mengatakan amin, itu karena berat. Dan itu tidak berat. Itu tidak berat. Utamakan dalam hidup kita. Injil adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya untuk memberitakannya. Kita harus memberitakan Injil karena itu adalah tanggung jawab dalam hidup kita. Ketika engkau sudah diselamatkan, sudah dibebaskan, maka engkau wajib mengerjakan tugasmu. Jangan dulu tunggu pendeta, mari kita doakan dulu, kita jauh, kita tompang dulu. Ketika kita ada di dalam Kristus, ketika pemahaman kita tentang Injil itu sudah sempurna, mari nyatakan, mari sampaikan, karena itu adalah tanggung jawab dan tugas kita masing-masing. Gitu. Jangan nanti salah tujuan juga, apalagi yang masih muda kan, ketika dia ini cewek cantik ini, kita sampaikan Injil lah di sini ya kan, rupanya tahu-taunya salah menyampaikan Injil dia. Gitu. Tapi saya yakin di sini tidak ada hal itu. Ya kan? Sekalipun di perantauan dia mengatakan, saya sudah percaya Yesus dan saya sudah percaya Injil. Ayo mari kita berdoa, ya kan?
bukan hal-hal yang lain yang dibahas. Begitu. Tapi saya percaya bahwa tugas ini kita akan melakukannya. Amin. Orang yang ada malam hari ini kita mau melakukan hal ini. Tugas kita nomor bagian C, memberitakan Injil. Itulah tugas kita. Mau di kampus, mau di tempat kerja, mau dimanapun, mau di rumah, mau di tetangga dan lain sebagainya. Jadikanlah dirimu dan ambillah bagianmu, serta lakukanlah tanggung jawabmu untuk memberitakan Injil. Mau dia dengar, mau dia sukai, mau enggak, itu urusan Tuhan. Tugasmu laksanakan. Begitu. Dan bagaimana kita untuk melakukan hal ini? Rasul Paulus mengingatkan kita ada 3 hal: tunduk, taat, dan setia.